Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi investigasi wabah, epidemi, serta pandemi. Selanjutnya, outline presentasi pada kali ini. Yang pertama, definisi wabah, alasan dilakukannya penyelidikan adanya wabah, dan yang terakhir, langkah-langkah investigasi wabah. Poin pertama, definisi wabah. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan Pemukiman, wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik dalam jumlah kasus maupun daerah terjangkit. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Yang pertama, epidemi. Keadaan di mana suatu masalah kesehatan yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat frekuensinya meningkat. Yang kedua, pandemi. Penyebaran penyakitnya cepat dari satu wilayah ke wilayah tertentu. Yang ketiga, endemi. Suatu masalah kesehatan, frekuensinya pada wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama, berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal bisa timbul dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat, outbreak. Suatu episode di mana terjadi dua atau lebih penderita suatu penyakit yang sama, di mana penderita tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Terjadinya wabah. Yang pertama, individu yang rentan masuk ke dalam area endemis suatu infeksi penyakit. Yang kedua, penyakit infeksius baru masuk ke dalam populasi yang rentan. Contoh, kontaminasi makanan oleh bakteri, virus, atau bahan beracun. Yang terakhir, penyakit infeksi yang sudah ada terjadi di daerah dengan endemis rendah dan menginfeksi orang yang rentan sebagai hasil dari interaksi sosial yang tidak biasa. Kerentanan dan respon individu dimodifikasi secara natural oleh obat, malnutrisi, dan penyakit seperti arah, KLB, dan wabah. Dari segi cakupan, wabah terjadi pada beberapa kabupaten kota atau provinsi, sedangkan KLB terjadi di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pihak yang menetapkan, wabah ditetapkan oleh menteri, sedangkan KLB ditetapkan oleh bupati, kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota, gubernur, serta kepala dinas kesehatan provinsi. Berdasarkan jenis penyakit, wabah merupakan penyakit menular, sedangkan KLB berupa penyakit menular, penyakit tidak menular, keracunan, bencana atau kedaruratan. Selanjutnya berdasarkan sektor. Wabah merupakan sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan, sedangkan KLB sektor kesehatan manusia. Selanjutnya, kriteria wabah menurut Peraturan Menteri Nomor 1501 Tahun 2010. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, angka proporsi penyakit
penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Yang kedua, alasan dilakukannya penyelidikan wabah. Yang pertama, untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan. Alasan utama pengendalian wabah adalah untuk pencegahan penyebaran terjadinya penambahan kasus. Yang kedua, kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan. Beberapa penyakit infeksi pertama kali ditemukan melalui investigasi wabah. Yang ketiga, pertimbangan program. Dengan melakukan investigasi wabah, informasi yang diperoleh dapat memberikan kewaspadaan dini terhadap mekanisme transmisi penyakit. Hal ini dapat memberikan pertimbangan terhadap program untuk mencegah tersebarnya infeksi. Yang keempat, kepentingan umum dan ekonomi. Serta yang kelima, keresahan masyarakat. Langkah investigasi wabah. Yang pertama, persiapan investigasi wabah. Hal-hal yang dilakukan yaitu persiapan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu investigasi, administrasi, dan konsultasi. Yang kedua, dibutuhkan perlengkapan dan alat yang sesuai. Selanjutnya, peran masing-masing petugas memastikan adanya wabah. Dengan membandingkan jumlah yang ada saat ini dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya, menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Catatan hasil surveillance pseudo-endemik memastikan diagnosis. Untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut, untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi kunjungan terhadap 1-2 penderita. Membuat definisi kasus merupakan seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang harus diklarifikasi sakit atau tidak. Kriteria klinis dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Penyelidikan sering membagi kasus menjadi pasif, sensitivitas, dan spesifisitas. Yang kelima, menentukan dan menghitung kasus. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data identifikasi berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, data demografi berupa umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Selanjutnya, data klinis. Dan yang keempat, faktor risiko yang harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Dan yang terakhir, informasi pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan atau memberikan umpan balik. Langkah yang keenam, epidemiologi deskriptif. Menggambarkan orang, tempat. Langkah yang ketujuh, membuat hipotesis. Dalam pembuatan hipotesis, suatu wabah hendaknya petugas formulasikan hipotesis meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Menilai hipotesis dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada, dengan analisis epidemiologi untuk mengkualifikasikan hubungan dan penyelidikan peran kebetulan. Selanjutnya, uji kemaknaan statistik dengan KAIS. Langkah ke-9, memperbaiki hipotesis dan melakukan penelitian tambahan. Dengan cara penelitian epidemiologi, epidemiologi analitik, penelitian laboratorium dan lingkungan. Ke-10, melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Pengendalian seharusnya dilakukan secepat mungkin. Upaya penanggulangan biasanya hanya dapat diterapkan setelah sumber wabah diketahui pada umumnya. Upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit. Langkah yang ke-11, menyampaikan hasil penyelidikan. Penyampaian hasil penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, laporan lisan pada pejabat setempat dan mereka yang bertugas mengadakan pengendalian dan pencegahan, serta yang kedua, laporan secara tertulis. Penyampaian hasil penyelidikan diantaranya, laporan harus jelas, sampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan secara ilmiah, laporan lisan harus dilengkapi dengan laporan tulisan. Baiklah, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.